Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini, Ustazah akan menjelaskan terkait kisi-kisi PAT yang akan kita laksanakan pada bulan Juni mendatang, yaitu kisi-kisi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Disimak dengan baik ya anak-anak Ustazah. Yang pertama, Ustazah akan membahas mengenai materi pokok, buku fiksi, dan non-fiksi. Poin yang pertama, kalian harus bisa membedakan unsur fisik buku fiksi dan unsur fisik buku non-fiksi. Yang kedua, anak-anak Ustazah nanti akan memperhatikan kutipan buku yang telah disajikan. Di sana, nanti anak-anak Ustazah akan menentukan gagasan pokok, kemudian informasi yang terdapat dalam kutipan buku tersebut, serta menentukan ringkasan yang tepat pada kutipan buku tersebut. Yang ketiga, anak-anak Ustazah bisa membedakan bagian unsur buku fiksi dan yang mana bagian unsur buku non-fiksi. Nah, yang terakhir alias yang keempat, anak-anak Ustazah nanti akan disajikan kembali kutipan buku. Nah, di sana nanti anak-anak Ustazah akan menanggapi bagaimana sih tanggapan kalian mengenai kutipan buku yang telah disajikan. Kemudian setelah menanggapi, akan menentukan resensi buku melalui identitas buku yang telah disajikan. Dan yang terakhir, anak-anak Ustazah pastinya harus bisa membedakan yang mana kelemahan buku, yang mana kelebihan buku pada kutipan buku yang telah disajikan nantinya. Oke, untuk materi buku fiksi dan non-fiksi, Ustazah sudah jelaskan semuanya. Semoga bisa kalian simak dengan baik. Next, kita lanjutkan ke materi pokok pembahasan yang kedua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Pertama-tama, kalian nanti akan menentukan jenis surat, baik itu jenis surat pribadi maupun jenis surat dinas. Nah, pembahasan jenis-jenis ini bisa kalian temukan pada halaman 28 sampai halaman 30 yang ada pada buku Intan Pariwara. Next, setelah kalian menentukan jenis surat, kita kembali mengingat ciri-ciri surat dinas dan ciri-ciri surat pribadi. Yang ketiga, nanti akan disajikan kutipan surat, baik itu surat pribadi ataupun surat dinas. Nah, di sana nanti anak-anak Ustazah akan menyimpulkan dan menentukan informasi isi surat tersebut. Yang keempat, kita akan menentukan struktur surat dinas dan surat pribadi. Pastinya anak-anak Ustazah ingatkan perbedaan ciri-ciri struktur surat pribadi dan struktur surat dinas. Nah, kalau struktur surat pribadi itu lebih pendek, dan sedangkan struktur surat dinas itu lebih panjang dan lebih lengkap. Setelah menentukan struktur, nanti kalian mampu menunjukkan bagaimana penulisan salam pembuka, kop surat, dan alamat tujuan surat yang tepat. Penulisannya akan Ustazah contohkan melalui gambar ya. Yang terakhir, untuk materi surat, kalian akan melengkapi bagian surat yang rumpang. Yang rumpang itu artinya alias yang kosong. Nah, di sana nanti anak-anak Ustazah akan mengisi dengan kalimat yang sesuai atau dengan kalimat yang tepat yang berhubungan dengan kutipan surat yang telah disajikan nantinya. Oke, materi surat menyurat sudah selesai. Selanjutnya akan kita bahas materi pokok mengenai puisi rakyat. Yang tentunya puisi rakyat ini telah kita pelajari di sekolah, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Ketiga
puisi rakyat tersebut mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, di dalam pembahasan ini nantinya kalian akan menentukan ciri masing-masing ketiga puisi rakyat tersebut, baik ciri-ciri pantun, ciri-ciri gurindam, maupun ciri-ciri syair. Yang selanjutnya, anak-anak ustazah nanti akan menyimpulkan makna isi dari pantun dan gurindam, serta kalian bisa menentukan tema pada syair. Kemudian, setelah menyimpulkan makna isi, anak-anak ustazah nanti akan menentukan letak sampiran dan isi. Ustazah ingatkan kembali, letak sampiran berada pada baris pertama dan kedua, sedangkan letak isi dia terdapat pada baris ketiga dan keempat. Setelah menentukan letak sampiran dan isi, anak-anak ustazah nanti akan melengkapi bagian pantun yang rumpang. Selanjutnya, kalian juga akan mencocokkan pantun pada ilustrasi yang telah disajikan. Dan yang terakhir, nanti anak-anak ustazah akan menyusun bagian pantun secara acak menjadi pantun yang sempurna dan akan melengkapi bagian rumpang pada gurindam. Alhamdulillah, untuk bagian materi pokok puisi rakyat sudah selesai ustazah jelaskan secara singkat, jelas dan padat. Yang terakhir, kita masuk ke materi pokok teks fabel dan teks legenda. Pastinya kalian pernah mendengar apa sih itu teks fabel dan apa sih itu teks legenda. Di sini akan ustazah jelaskan sedikit pemaparan mengenai teks fabel dan teks legenda. Nah, untuk teks fabel itu biasanya diperankan oleh para binatang. Nah, tokoh-tokoh di dalam teks fabel tersebut adalah para binatang. Biasanya teks fabel mempunyai nilai moral yang bisa kita petik. Sedangkan teks legenda itu teks yang diperankan oleh para manusia. Dan teks legenda ini dianggap cerita nyata oleh yang mempunyai cerita. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nanti anak-anak ustazah akan mengingat kembali ciri-ciri teks fabel dan ciri-ciri teks legenda. Setelah menentukan dan mengingat kembali ciri-ciri teks fabel dan teks legenda, anak-anak ustazah akan melanjutkan menentukan unsur intrinsik pada teks, baik itu teks fabel maupun teks legenda. Nah, unsur intrinsik yang pertama yang akan kalian tentukan nanti adalah tokoh, kemudian watak tokoh, kemudian lagi latar, dan yang terakhir adalah amanat. Nah, untuk yang selanjutnya, kalian akan menentukan struktur kedua teks tersebut. Struktur teks fabel dan teks legenda pada intinya sama, mempunyai 4 struktur. Urutan yang pertama adalah orientasi, kemudian komplikasi, selanjutnya adalah resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Keempat struktur tersebut mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Untuk pembahasan struktur bisa kalian temukan di halaman 102 sampai 104 di buku Intan Pariwara. Di sana sudah dijelaskan sangat jelas. Bisa kalian ulang-ulang kembali ya. Pada intinya, bagian orientasi menjelaskan pengenalan suatu cerita, baik itu tokoh, tempat-tempat, dan hal lainnya. Untuk komplikasi itu adalah munculnya sebab akibat masalah. Dan sedangkan resolusi itu adalah puncaknya masalah atau bagaimana sih penyelesaian masalah di dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir di bagian koda. Nah, koda ini adalah biasanya penyampaian nilai-nilai moral yang bisa kita petik dari sebuah cerita. Untuk yang terakhir,
anak-anak ustazah nanti akan menyusun teks fabel yang acak, disusun kembali menjadi sebuah paragraf yang sempurna. Mudah kan? Sekian penjelasan ustazah terkait kisi-kisi PAT. Semoga penjelasan ini bisa kalian mengerti dan pahami, serta bisa kalian pelajari dengan baik. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung menanyakan melalui channel YouTube ini atau langsung hubungi kontak ustazah. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.